Jadi masker itu sebenarnya penting banget dalam mengurangi transmisi kuman. Jadi gini, penyebab utama dari penularan COVID-19 itu kan karena droplet. Mau dia droplet, mau dia aerosol atau mikrodroplet di ruangan tertutup, tapi kan dropletnya. Kalau mobil, pembuangan knalpotnya yang bermasalah misalnya, berarti kan harus ditutup. Sama nih, ini mulut kita sama hidung, mulut sih sama ya. Ketika ngomong, bersuara, jadi berbicara, bernyanyi, bersuara, itu mengeluarkan cipratan atau butiran-butiran liur. Nah, butiran liur ini yang akan menularkan kuman COVID-19. Dengan kita menutup dan mengurangi butiran yang keluar ini, seharusnya itu akan jauh penularan ditekan atau berkurang. Sudah banyak bukti ilmiahnya, sudah banyak data-data penelitian dimanapun itu bisa. Halo, saya tidak mendengar suaranya dokter. Suaranya dokter kecil ini, dokter Fajri suaranya kecil. Halo, dengeran nggak? Halo? Baik, ya dokter. Tadi sempat terputus dokter. Silakan bisa dilanjutkan. Ya, jadi dengan kita memakai masker itu bisa betul-betul mengurangi transmisi kuman sampai 85%. Bahkan ada studi lain bilang 90%. Sepenting itu memakai masker. Asal memakai maskernya betul dan tepat dan maskernya juga benar yang dipilih. Gitu. Oke. Maskernya juga harus benar yang dipilih. Masker yang seperti apa yang baik untuk kita gunakan di tengah pandemi seperti ini, dokter? Yang direkomendasikan oleh praktisi kesehatan. Jadi kalau standar Indonesia kemarin, Prof. Wiku ya sebagai bagian dari Satgas COVID-19, Satgas penanganan COVID-19 di Indonesia, minimal 3 lapis katun misalnya. Jadi kalau masker itu sebenarnya masker bedah, masker N95, masker bahan itu hampir sama kemampuan penyaringannya. Menurut paper yang saya baca gitu. Tapi asal dipakai dengan baik. Nah sekarang kan peruntukannya kalau misalnya masker N95 itu untuk tenaga medis, masker bedah untuk tenaga medis. Sehingga kita ini masyarakat umum memakai masker kain. Nah kain apa yang bagus? Kainnya kalau yang bagus itu minimal sebenarnya kalau menurut CDC 2 lapis. Kalau Indonesia kemarin Tujuh bilang 3 lapis. Bahan yang bagus adalah katun. Kalau katun yang bagus itu ada namanya katun cold. Itu katun dengan kerapatan 180 benang per inci. Itu udah ada papernya. Jadi kalau yang bagus tuh dilihat aja katunnya agak tebal. Karena ada juga katun yang tipis, yang 80 doang. 80 itu maksudnya 80 benang per inci, misalnya gitu. Itu satu katun. Nah, selain itu juga boleh masker sutra. Karena katanya sutra ada kemampuan elektrostatik atau kemampuan untuk elektro itu kayak efek listrik. Jadi dia partikel-partikel yang harus banget itu mampu dicegah. Katanya begitu. Itu apa ya? Mengalami gangguan koneksi, dokter. Sekarang kedengeran nggak? Baik, sudah kedengaran. Silakan dokter bisa dilanjutkan. Jadi katun dengan chiffon, nah itu juga bagus. Jadi 2 lapis semua. Bukti ilmiahnya apa? Silakan lihat di Instagram saya, udah jelas banget itu paper terbukti. Tapi itu kan kerapatan dari unsur maskernya. Tapi kalau kita makainya bolong ya sama aja. Dia makainya itu harus dari kedengeran nggak Mbak? Kedengaran. Kedengeran. Makainya itu harus nutup dari hidung sampai dagu nih. Jadi begini. Jadi benar-benar dari hidung sampai dagu. Jadi memang harus begitu. Kalau enggak ya cuma ya. Kalau misalnya dia miring-miring itu nanti akan jadi percuma. Tidak menutup juga. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya membuka masker dulu ya, agar lebih enak komunikasinya dengan Dokter Fajri ini untuk sore ini ya, dokter. Baik. Ya, kita lanjutkan kembali. Untuk pendengar El Sinta banyak juga yang bertanya, dokter.
masker scuba ini kan banyak banget dibicarakan atau diperbincangkan di tengah masyarakat. Bahkan di sosial media juga katanya masker scuba ini dilarang karena dropletnya yang tidak tersaring atau justru malah menempel. Dan ini membahayakan untuk yang berada di sekitar orang yang menggunakan masker scuba. Benarkah memang masker scuba ini dilarang, dokter? Ya, jadi secara regulasi, jadi kalau kita ngomongin pelarangan itu sudah regulasi ya, misalnya Permenkes, Kemenkes, itu belum ada. Ya. Baru kemarin dari nasional, secara nasional itu memang Prof. Wiku melalui di juru bicara ini ya, sebagai juru bicara Penanganan COVID-19. Bukan melarang, ya menghimbau sih sebenarnya untuk tidak memakai itu. Karena kan kalau kita bilang larang kan belum ada undang-undangnya. Tapi pihak KCI atau komuter lain ya, yang komuter lain Indonesia itu memang kemarin mengeluarkan regulasi supaya tidak memakai itu di kereta gitu. Tapi ini masih sebatas himbauan. Tadi pagi saya wawancara di tempat lain bareng sama pihak KCI juga masih sebatas adaptasi. Jadi masih sosialisasi gitu. Tapi saya mengusulkan di semua tempat jangan digunakan lagi. Walaupun mau dipakai ya dilapisi juga dengan masker yang lain, misalnya masker katun misalnya, itu lebih baik lagi, jadi lebih tebal begitu. Baik, ada pertanyaan dari netizen akun Trio_Kentung. Kalau pakai masker yang disposal atau disposable, apakah ada kriterianya, dokter? Kalau pakai masker yang disposable, itu kan sebenarnya masker medis ya. Masker medis itu maksudnya masker disposable. Tapi lagi-lagi, dulu kan awal-awal semua orang pakai masker itu dan habis di pasaran, terus harganya mahal, satu kotak bisa 500.000, bisa 400.000, jadi anjurkan. Kalau kriterianya apa? Ada memang merek-merek kalau masker medis ada kriteria tertentu yang memang bagus. Tapi saya tidak bisa bilang merek di sini. Itu juga ada kualitas kriterianya. Tapi kalau yang nanya ini sebagai masyarakat umum, saya tidak merekomendasikan memakai masker medis yang sekali pakai. Justru jadi boros kan. Mending pakai masker kain aja. Baiknya dipakai setiap 4 jam, dicuci setiap 4 jam sebenarnya. Jadi setiap 4 jam diganti. Tapi kalau nggak memungkinkan, WHO bilang seharian boleh. Tapi dicuci tetap tiap hari, minimal tiap hari dicuci. Pakai deterjen, pakai air panas gitu. Kalau perlu pakai klorin. Iya. Baik, dokter, kalau misalnya masker kain itu kan kita kan memang diwajibkan atau dianjurkan untuk menggunakan masker 3 lapis. Nah, kalau masker kain itu kan untuk kita bisa mengetahui ini 3 lapis atau juga 1 lapis, 1 dengan 2 lapis itu hampir sama loh, dokter, tebal dan juga tipis. Nah, ini bagaimana untuk kita bisa mengetahuinya, dokter, untuk memilah lebih baik lagi agar sesuai juga dengan anjuran dari WHO dan juga anjuran dari Satgas COVID-19. Jadi pas kita beli itu dilihat dulu. Kalau misalnya pernah ngelihat ada ya beberapa. Jadi kan kita bisa pegang juga. Coba deh pegang kapan-kapan pegang masker bedah. Itu dia ada lapisannya tuh. Jadi kita bisa pegang sendiri, itu satu. Yang kedua, memang agak susah ya kalau kita harus tahu. Banyak yang nanya juga. Terus jadi rekomendasinya beli masker di mana, Dok? Kan saya nggak jualan ya. Saya tidak tapi ya dilihat, makanya harus ngelihat gitu, harus ngelihatnya. Ya kita lihat kira-kira bahannya tebal apa enggak, kan bisa dilihat ya bahannya tebal apa enggak ya. Nah, boleh dilihat Instagram saya, itu maksudnya ini bukan promosi, tapi itu udah ada datanya, bentuk maskernya kayak apa sih, gambarannya kayak apa gitu. Itu sebenarnya harus dilihat. Baik, ada beberapa tanggapan melalui WhatsApp yang juga bergabung untuk sore hari ini, dokter. Dari Pak Arbi yang menyampaikan, tolong yang benar, jangan cuma mungkin-mungkin saja. Tentang masker scuba ini, seperti apa sih sebenarnya fakta dari masker scuba? Kemudian dari Pak Basori yang menyampaikan pertanyaan, apa sebenarnya kelemahan dari masker scuba, dokter? Nah, silakan dokter bisa menanggapi ini. Tampaknya Pak Arbi dan juga Pak Basori baru bergabung bersama kita, jadi bisa diulangi kembali, dokter. Masker scuba itu tipis, 1 lapis. Jadi pihak pemerintah tidak menyarankan juga karena itu tipis 1 lapis. Justru malah mudah menyebarkan. Sekarang gini logikanya, kita pakai helm deh. Kita naik motor pakai helm. Kalau helmnya tidak standar,
Terus kalau kita nanti kecelakaan, tidak terlindungi kan dengan helm itu. Ini sama. Ya. Masker ini kita merasa aman. Ternyata masker ini tidak menyaring. Nah, terus nanti kalau misalnya jadi proses penularan tinggi bagaimana? Jangan-jangan kita nggak tahu nih outbreak yang ada di kantor, outbreak tuh kejadian luar biasa yang ada di kantor atau di berbagai tempat gitu ya. Itu gara-gara pemakaian masker yang salah. Bisa jadi gitu karena kan datanya belum ada. Jadi dampaknya cukup panjang sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi kalau ditanya Baik. berbahaya, iya, tidak efektif. Tidak ada standar. Kalau menurut saya, kenapa nggak mungkin ada standarisasi? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Problemnya adalah regulasinya belum jelas. Statementnya kan baru statement saja, belum ada regulasi tertulis. Jadi landasan hukumnya juga belum jelas. Kalau misalnya masker yang lain, itu setahu saya ada regulasi yang mengatur. Misalnya seperti termometer, itu ada kalibrasinya. Dan alat-alatnya itu ada badan standarisasi nasional, itu ada kalibrasinya. Jadi menurut saya tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tinggal dibuat regulasi yang jelas, lalu sosialisasi yang ekstensif di seluruh media. Saya berterima kasih dengan El Cinta, dengan radio-radio yang lain, dengan stasiun TV yang lain telah memberikan edukasi seperti ini. Nanti kalau regulasinya udah muncul, ya kita sebar luaskan gitu. CDC bisa kok mengeluarkan rekomendasi, ini loh yang bagus, ini loh, masker yang ini yang boleh, masker ini yang nggak boleh. Umur sekian, umur kurang dari 2 tahun tidak perlu, lebih dari 2 tahun wajib. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi saya. Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Kan bisa dibalik, kenapa tidak? Gitu sih. Itu jawaban saya. Baik, kalau dari Pak Casmadi di Halim tadi menyampaikan, kalau kita kan masyarakat awam ya dokter ya, kadang-kadang ada yang bilang harus 2 sampai dengan 3 lapis, kita kan nggak bisa mengukur bahan nih, terus ada yang juga mengeluarkan statement harus 5 mikro, kita kan bukan orang lab juga yang mengetahui secara detail jenis masker ini atau kandungan dari masker-masker yang memang digunakan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana caranya untuk bisa mengedukasi? Apakah juga harus mengunjungi Instagram Dr. Fajri? Itu pertanyaan dari Pak Kasmadi. Jadi kalau untuk tahu detail memang susah ya, memang susah. Tapi ya inilah problemnya ya, karena memang edukasi atau informasinya baru dari personal seperti saya personal menyampaikan. Belum ada memang edukasi yang betul-betul ekstensif. Dikasih lihat maskernya bentuknya, tebalnya seperti apa, bisa dirasakan, itu akan kerasa beda kok. Kalau tebal apanya itu akan kerasa. Dan betul, emang harus ada. Untuk menjawab pertanyaan ini, dari segi ide itu harus ada regulasi yang benar-benar melakukan standarisasi dan memberikan contoh yang konkret. Kalau cuma saya ngomong, ada banyak banget masker, apalagi online shop. Postingan saya itu kemarin yang repost itu ribuan, online shop banyak banget ratusan. Kita kan nggak bisa satu-satu barangnya bagaimana. Ya memang susah. Susah memang. Artinya harus ada nih, habisnya nih. Jangan selesai di sini, minggu depan ada sosialisasi yang lebih paten lagi, yang lebih mantap lagi dari badan yang memiliki legitimasi kuat, BNPB misalnya, atau siapapun. Keluarin contohnya sekalian. Kalau perlu ada SNI, ya mau gimana, kan begitu doang caranya. Ngomongin juga. Saya kan juga nggak jualan masker, jualan review masker satu persatu. Soalnya kalau misalnya masker yang medis itu udah jelas, ada merek tertentu kayak gini kualitasnya, merek ini kualitasnya kayak gini, udah jelas. Tapi kalau ini kan sangat beragam ya, kita juga bisa aja bikin masker sendiri. Gitu. Susah memang. Ya. Baik. Ini juga problem. Tadi kan dokter bilang ya kalau misalnya menggunakan masker scuba sebenarnya boleh asal untuk melapisi dari masker yang sudah ada atau masker katun seperti itu ya, jenis kain katun. Nah ini kalau ada pertanyaan dari akun Yohaners_Dwi_Kurniawan. Dokter, kalau masker scubanya langsung dipakai 3 buah, apakah ini bisa mencegah, dokter? Jawabannya tidak tahu, karena tidak ada paper yang membahas tentang itu. Jadi pengetahuan kita belum tahu, kan belum dicoba. Jadi belum ada penelitian yang membahas scuba 3 lapis. Yang ada katun 2 lapis atau katun 3 lapis dengan kerapatan tertentu. Jadi nggak tahu tapi kalau misalnya katun 2 lapis ditambahin scuba selapis jadi 3 lapis ya itu udah gitu. Nah, itu sudah melindungi ya dokter ya. Jadi, baik. Ada pertanyaan dari WhatsApp Pak Munir yang menyampaikan. Kalau masker kain atau masker lain kan walau di hidung tertutup, tetapi masih ada celah di bawah mata, dokter. Apakah ini tidak membahayakan? Karena penyebaran virus corona kan juga bisa lewat mata, dokter. Maksudnya
gimana nih maksudnya ketika kita Kalau masker ini kain itu atau masker apapun kan menutupnya itu dari hidung sampai dengan dagu. Tadi dokter mencontohkan kan. Tapi sebenarnya kalau untuk penularan COVID-19 itu kan juga bisa dari mata. Nah ini pertanyaan dari Pak Munir, artinya kan juga masih ada celah dokter di bawah mata. Apakah itu juga tidak bisa tidak membahayakan? yang pertama, mata kita memang, jadi konsep penularannya kan bisa masuk ke dalam mata nih kalau ngomongin mata. Makanya disarankan memakai face shield untuk menutupi mata. Itu yang pertama, kegunaan face shield. Yang kedua, dengan kita memakai face shield atau kacamata, membiasakan diri kita nggak kucek-kucek mata. Oke, bahkan beberapa hari ini papernya keluar yang menyatakan bahwa orang yang pakai kacamata itu lebih cenderung penularannya lebih rendah, risiko penularan lebih rendah dibanding yang tidak memakai kacamata, karena dia tidak memegang-megang ini. Yang ketiga, kan selama ini yang masih dianut adalah penularan lewat droplet atau butiran air liur yang terbang. Jadi kalau misalnya ada celah sedikit, ya setidaknya tidak kena langsung gitu. Kalau ada di sini gimana caranya? Susah juga, kecuali di ruangan tertutup. Kayaknya kalau di ruangan tertutup lebih baik jangan ngomong. Kalau ketika dua orang tersebut sama-sama memakai masker yang kualitasnya bagus dan jaraknya cukup jauh, itu niscaya risiko penularan akan kurang kecil banget. Oke. Baik, dokter. Kalau Dokter Fajri sendiri menilai kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker ini seperti apa sih tingkatannya, dokter? Apakah memang tidak tahu dari pentingnya masker atau seperti apa sebenarnya sampai masyarakat masih kurang sadar untuk menggunakan masker? Kalau saya membagi manusia di era pandemi ini ada 4 jenis. Dari segi pengetahuan dan dari segi ketaatan. Jadi nomor 1 yang paling baik itu adalah dia paham dan dia taat. Jadi dia pakai terus. Walaupun dia mau buka nggak apa-apa, tapi dalam kondisi sendiri, di rumah, di gunung, terserah gitu. Atau di kamar dia sendiri, oke. Yang kedua, dia nggak paham sih, pengetahuannya kurang, tapi dia ikut-ikutan aja taat, masih mending lah. Jadi ya udah, yang penting gue pakai aja. Masih mending lah, tapi lebih baik dia tahu. Jadi dia reasoningnya atau pemahamannya lebih paham lagi. Yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah, yang lebih serem lagi adalah dia tahu, tapi dia tidak mau pakai. Banyak motifnya. Bisa mencari untung dari situ, ini kita nggak tahu. Misalnya ada akun media sosial yang menyuarakan itu, mungkin mencari traffic, mungkin mencari iklan, mungkin mencari apa, saya nggak tahu. Karena nggak jelas motifnya apa motifnya. Itu kan bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Jadi bisa aja mencari untung di tengah kesulitan ini, bisa jadi. Terus yang lebih parah lagi adalah nggak mau tahu dan nggak mau taat gitu. Jadi udah nggak mau tahu, nggak mau taat, ya udah ini saya nggak tahu sih manusia apa. Tapi banyak yang kayak begini. Dan survei membuktikan ada banyak juga kok angka-angkanya. Berbagai survei bilang kemarin ya ada data misalnya di Bogor di mana itu memang besar angkanya 30%, 40%, 50%, memang banyak gitu. Selain itu juga capek. Karena kan capek, ngomong kan jadi susah dan sebagainya. Tapi belum paham bahwa itu ada sesuatu yang penting. Padahal ini adalah, kalau paham, ini tuh kayak win-win solution bersama. Supaya beraktivitas boleh, tapi tidak turut menularkan. Seperti di negara-negara maju. Negara-negara yang udah berhasil. Taiwan, Korea, itu mereka disiplin banget. Taiwan itu tidak pernah lockdown total. Nggak pernah. Dia lockdownnya restriksi lah. Jadi boleh beraktivitas, tapi dengan kewaspadaan diri dengan pakai masker dan sebagainya. Dan berhasil kok. Dan berhasil gitu. Artinya ini sebenarnya bisa jadi win-win solution. Tapi problemnya adalah masyarakat salah paham. Kan nggak susah pakai masker. Bukan harus beli sesuatu yang harganya jutaan gitu. Baik. Dokter, ada pertanyaan lainnya juga dari netizen. Jenis kain dan jenis anyaman kain itu ngaruh ya dokter ya? Misalnya kain dari bahan cotton atau rayon. Sama juga kain dari anyaman biasa atau anyaman knit atau jenis kaos. Apakah itu juga sama saja dokter bahayanya atau juga pelarangannya dokter? Jadi kemarin kalau yang knit yang rajutan itu nggak dianjurkan karena jadi di paper itu juga disebutkan yang knit yang rajutan itu efisiensinya jelek banget, cukup jelek. Gitu. Jadi yang bahan kerapatan tadi aja, yang dirajut yang bukan rajut, yang pabrikan aja. Gitu. Dengan kerapatannya 600 atau 180 tapi 2 lapis.
Oke, baik. Ada beberapa WhatsApp lainnya, saya bacakan dua WhatsApp terakhir ya dari Pak Likin di Jakarta. Dokter, kenapa pemerintah tidak merekomendasikan masker yang ber-SNI saja, dokter? Kemudian dari Pak Nio, menyikapi pembicaraan bersama dengan Dokter Fajri, yang pertama ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan masker sponge yang ada di pasaran? Apakah itu aman? Kemudian bagaimana juga dengan masker KN95, masker N99 yang dilengkapi dengan katup udara? Bagaimana, dokter? Oke, kalau masker N9, kalau masker yang ada katup itu ya pakai katup. Dia bisa menyembur apapun yang kita keluarkan. Itu efisiensinya jelek banget, nggak bagus. Jadi Jadi nggak boleh tidak pakai masker. direkomendasikan begitu? Tidak. Itu udah saya bahas berkali-kali. Tinggal ngeliat Instagram saya di bawah itu udah saya bahas banget. Yang Baik. kedua, tadi masker apa lagi? Masker Masker sponge. KN95. Oh, kalau Ya, masker sponge, KN95. kalau KN95 itu efisiensinya sekitar 50%. Jadi ya mirip masker kain sebenarnya. Itu ya itu yang banyak pakai masker tenaga medis. Itu memang efisiensinya filternya sekitar 50% sampai 60%. Ya itu kayak masker kain biasa. Jadi kalau diposisikan sebagai masker kain itu fungsinya ya boleh-boleh aja. Tapi kalau diposisikan sebagai masker N95 yang betul-betul rapat sekali ya gitu. N95 itu rapat betul. Jadi partikel 0,3 mikron itu hanya 5% doang yang tembus. Jadi nggak sehebat itu. Tidak seperti itu kemampuannya. Itu seperti masker biasa. Terus apalagi tadi masker sponge saya nggak pernah lihat sih. Tapi jelas Masker sponge yang ada di pasaran. saya nggak tahu masker sponge seperti apa. Oke, baik. Kita skip untuk pertanyaan Pak Nino karena saya juga tidak pernah mendengar masker sponge ini. Kemudian dari Pak Likin tadi di Jakarta, kenapa pemerintah tidak merekomendasikan masker yang ber-SNI saja? Dokter pernah merekomendasikan mungkin karena selalu membuat Instagram atau juga postingan yang untuk mengedukasi masyarakat seputar masker ini. Apakah pemerintah mungkin, dokter, untuk membuat masker yang ber-SNI? Mungkin, bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini masalah political willingness. Kita makanya tetap mensupport supaya pemerintah mengeluarkan ini. Memang ada standarnya dari Kemenkes, tapi belum jelas gitu. Belum jelas, maksudnya belum detail. Jadi dari Kemenkes itu sudah mengeluarkan panduan pencegahan infeksi. Itu ada juga buat masyarakat. Masker bahan gitu. Tapi belum detail bahannya apa, berapa lapis sedetail apa, lalu bagaimana kerapatannya, itu tuh belum sedetail itu. Saya belum cukup panduan itu. Yang apa dengan adanya diskusi ini kita terus mengendorse untuk diadakannya regulasi dan contoh yang bagus. Habis ini harapan saya seminggu ke depan udah ada mungkin ya edukasi yang ekstensif di seluruh media, bahkan sampai contohnya, bahkan standarisasi kalau perlu. Baik, kalau Dokter Fajri sendiri sudah mengedukasi atau juga mensosialisasikan masker yang aman untuk pandemi COVID-19 sejauh ini seperti apa, dokter? Sudah sampai di mana kalangannya? Ya di media sosial atau di kalangan di tempat kerja gitu. Yang paling terjangkau sekarang kan era diskusi ini kan media sosial ya. Justru digital ya. Ya digital. Ya diskusi-diskusi seperti ini. Gitu paling. Oke. Baik, jadi hanya di sosial media saja. Kalau untuk sosialisasinya, apakah ini juga menyentuh dari kalangan-kalangan bawah yang belum bisa memahami akan pentingnya dan juga bagaimana memilih masker, dokter? Dengan adanya digitalisasi pun. Saya pernah ke pasar langsung, membagikan masker ke beberapa tempat. Ya memang betul bahwa tidak semua aspek atau golongan masyarakat menyentuh atau tercover gitu ya dengan edukasi melalui media sosial. Ya ini adalah edukasi bersama. Dengan ini harapannya berbagai relawan selain menyumbang berbagai macam APD gitu ya, tapi untuk masyarakat umum juga turut serta mengedukasi ke level manapun gitu. Saya pernah ke pasar dan memang ya lagi-lagi bagusnya setelah saya ke pasar itu dijaga oleh tentara Satpol PP sehari 2 kali beliau itu muter bahkan jaga di depan. Dan itu efektif sekali gitu bahwa ya kita nggak bilang terus efektif ya, tapi lumayan lah ada upaya lah hingga betul-betul bisa menjaga dan disiplinnya jadi lebih meningkat lagi. Karena kedisiplinan itu tidak mudah. Coba guru SD, kan beda-beda kan, ada anak yang rajin, ada anak yang nggak rajin, ada anak yang gampang dikasih tahu, ada anak yang susah dikasih tahu, sama. Sangat tidak mudah mengubah perilaku seseorang itu dalam waktu seminggu atau sebulan 2 bulan, enggak.
Kita butuh waktu yang lebih lama lagi ya dokter ya untuk bisa mungkin merubah habit manusia untuk lebih peka menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19 seperti ini ya dokter. Ya, harusnya sih cepat. Jadi kalau ya makanya edukasi harus tetap kencang banget disuarakan karena mau nggak mau pandemi ini cepat berakhir, mau pekerjaan balik lagi, mau aktivitas bisa balik lagi, mau ekonomi muter lagi, ayo bareng-bareng kita jaga ini semua. Karena itu Baik. dengan bersama juga. Ya, Dokter Fajri sekaligus penutup, bagaimana untuk imbauan kepada masyarakat apa yang harus dicermati juga untuk penggunaan masker dan masker yang aman seperti apa yang harus dicari dan juga digunakan oleh masyarakat. Jadi nomor 1, jika pakai masker jangan dilepas-lepas. Jadi taruh aja di situ. Kalau misalnya kita nggak kuat, pergi ke ruangan yang kosong atau ke tempat kosong, ke tempat yang jauh, dibuka boleh dari belakang. Itu 1. Jadi jangan dibuka pas lagi nggak ada orang. Karena udah ada itu penelitiannya. Contoh nih kasus outbreak Starbucks di Korea, dari 1 orang menularkan terhadap 50-an orang, 57 orang. Padahal jadi gini, jadi dia duduk di ruangan tertutup, ada seseorang duduk di ruangan tertutup selama 2,5 jam. Ruangannya ini ventilasinya nggak terlalu bagus, sehari dua kali doang 10 menit dibukanya, kayak AC sentral. Nah, ternyata menularkan 29 orang yang 20-an, 27. Nah, dari 27 orang itu menularkan lagi di rumah. Sehebat itu, karena kan lagi duduk nggak pakai masker. Tapi orang-orang petugasnya itu, pegawainya itu pada pakai masker semua, dan semua itu nggak ada ketularan. Sehebat itu masker melindungi kita. Memang kita, ya pokoknya intinya tuh sehebat itu. Jadi kita harus konsisten pakai masker. Kalau di ruangan tertutup, misalnya di bus atau di kereta atau di tempat sempit, itu jangan banyak ngomong, jangan banyak ketawa. Jadi supaya nggak banyak yang dikeluarkan juga. Kalau kan nggak bisa selalu, kan kita tidak selalu bisa untuk menjaga jarak. Di bis bagaimana kalau memang lagi padat, walaupun pasti dikurangin, tetap aja jaraknya kurang dari 2 meter pasti susah. Itu yang kedua, empati sama orang lain gitu. Jangan merasa kita aman terus kita boleh sembarangan nggak pakai masker. Karena saya juga nemu kemarin nih, saya bener-bener kejadian, ternyata dia suka nggak pakai masker. Ternyata dia COVID corona pakai di ICU sekarang. Harus semua orang itu harus di swab. Dan akhirnya teman saya, kamu pakai masker nggak? Pakai. Nah terus gimana? Jadi nggak pakai masker itu jadi khawatir. Dan itu kena semua, banyak anggota keluarganya jadi kena semua. Jadi kecerobohan kita menimbulkan kecelakaan juga bagi orang lain. Jadi ini bukan hanya 1 orang tapi banyak orang ya dokter ya. Ya, karena COVID ini bisa jadi super spreader, 1 bisa jadi 50 orang. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu jadi waspadaan diri dan disiplin. Ya. Dokter, terima kasih untuk pembahasannya bersama dengan Elsinta di sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa mengedukasi masyarakat ya. Jadi gunakanlah masker sesuai yang dianjurkan oleh Dr. Fajri, dan untuk informasi lebih lengkap nanti bisa langsung cek Instagramnya Dr. Fajri. Ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan melalui postingan-postingannya Dr. Fajri. Terima kasih ya Dr. Fajri, sehat selalu. Selamat sore dokter. Siap sore, sama Mbak. Semoga sehat selalu.